Ya, saya ucapkan selamat sore Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan ini, ya kesempatan yang cukup baik. Kedatangan ini juga kedatangan saya yang pertama. Pertama, meskipun sudah beberapa kali ke Bali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, di perjalanan hidup, ya, terkadang kalau seseorang tidak cukup bekal, maka perjalanan itu tidak enak. Perjalanan itu terasa menjadi beban. Kalau dalam perjalanan kita kekurangan bekal. Terkadang hal-hal yang sifatnya penting kita tidak bawa. Ya, kita tidak bawa. Begitu juga dalam kehidupan ini, apa yang penting dianggap tidak penting. Ya, apa yang penting dianggap tidak penting. Yang tidak penting dianggap penting. Memang dalam perjalanan hidup ini kita harus pandai, harus bijak, ya. Kita harus bijak dalam mengelola kehidupan kita. Jika kita tidak bijak mengelola kehidupan kita, maka tanpa kita sadari kehidupan kita merosot. Ya. Secara duniawi kita cukup, ya. Secara duniawi kita makmur, cukup, meskipun tidak seperti Bill Gates, ya, yang sangat kaya raya. Tidak usah terlalu kaya raya, nanti lupa, ya. Bahkan yang belum sampai kaya raya sudah lupa kewihara. Bapak, Ibu, dan Saudara, Dhamma mengajarkan kita, Dhamma mengingatkan kita selalu menanam kebajikan, memberi kebajikan. Memberi sama dengan menanam. Menanam sama dengan memberi. Kalau di dalam ajaran Sang Buddha. Saudara-saudara, di ajaran Buddha tidak pernah mengajarkan minta. Ya, silakan. Taruh di mana nih? Apa? Di samping. Ya. Kalau Bapak Ibu punya anak,
atau yang sudah punya. Kalau umurnya setahun minta, wajar tidak? Wajar ya? Kalau anak 2 tahun minta, 5 tahun minta, 10 tahun minta, 15 tahun minta tapi enggak semua. 15 tahun minta tapi enggak semua. Masa 15 tahun minta minum, mamanya harus ambilin. Ya, mau makan harus disendokin. Kan enggak. Ya. 20 tahun minta enggak semasif yang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tidak semasif itu. Ya. 30 tahun masih minta. Tapi tidak sesering yang usia 20. 30 ke atas seharusnya sudah dewasa. Tidak ada kata meminta. Tapi ada ya, seorang anak dari lahir sampai 60, 70 masih meminta-minta. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, maunya minta-minta terus, kira-kira sebagai orang tua senang atau bahagia? Ayo dijawab. Senang atau tidak bahagia kalau anaknya minta-minta? Seharusnya orang tua tidak senang. Kenapa Pak Hande? Kan anak saya. Iya. Seharusnya tidak ada kesenangan di sana. Karena kewajaran berubah menjadi tidak wajar. Kenapa? Karena ternyata anaknya belum dewasa dan mandiri. Kalau orang tua sudah tidak ada, apakah adik bisa memberi anaknya? Tidak. Ya, ini seringkali dijumpai. Ada seorang anak yang terus meminta makan, minta uang, minta, bahkan sudah umur 40, 50, bahkan sampai dia punya anak, punya istri, dia masih mengandalkan orang tuanya. Secara kedewasaan itu belum. Ketika orang tua tidak ada, dia menderita. Ketika anak menderita, orang tua sudah tidak ada, berarti apa yang terjadi? Orang tua belum berhasil. Nah, saudara-saudara, ajaran Buddha mengajarkan kita berdiri di kaki sendiri. Begitupun ketika Bapak Ibu punya anak, harus diajarkan sedini mungkin agar berjuang tidak melulu, tidak harus meminta kepada orang tua. Itu. Ibunya lagi masak, "Ma, minta baju," padahal sudah besar. Ibunya lagi nyuci, "Ma, minta kaos kaki, kemana ini kaos kaki?" Ya, minta bantuan terus. Tentu orang tua akan merasa terganggu. Nah, saudara-saudara, di dalam Dhamma, di ajaran Sang Buddha, kita diajarkan untuk jalan. Sang Buddha menunjukkan jalan. Jalan sudah kutunjukkan, Anda lewat sana. Jalan ini adalah jalan yang lebih baik daripada jalan-jalan yang lain. Ini lebih baik dan ini lebih pasti. Anda jalan ke sana. Saya hanya penunjuk jalan. Anda di sana, Anda ke sana. Ya. Di dalam Dhamma, di dalam Sutta, Sang Buddha sering mengatakan demikian. Ya. Ke sana, lewat sana.
Tapi kadang-kadang kan bandel ya, kadang-kadang ya belok lagi, muter lagi, muter, ujung-ujungnya datang lagi sini. Ya, di zaman Sang Buddha ada siswa Sang Buddha belajar meditasi ke guru A, ke guru C, ke guru B, nggak cocok, nggak cocok, muter, ketemu lagi Sang Buddha. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, Buddha mengajarkan kita berjuang. Ya. Ketika Buddha ingin mangkat, Sang Buddha mengatakan, "Berjuanglah hari ini. Siapa tahu esok kematian tanpa tawar-menawar lagi." Ya. Berjuanglah, jangan tawar-menawar. Bapak Ibu, biasanya untuk hal-hal yang menyenangkan umumnya tidak tawar lagi kan? Langsung beli, langsung jalan. Apalagi jalan-jalan, liburan, ya. Ada brosur, wah ada diskon ini, boleh atuh, jalan sudah, jalan. Ya, umumnya ya. Tapi pas ada brosur meditasi, aduh dulu yang bunyi, ya, suaranya aduh dulu, aduh. Aduh, gitu kan. Tapi kalau brosurnya itu sifatnya menyenangkan, wah, meskipun nggak ada uang ya, pasti bilangnya, wah. Nah, tapi kalau brosur meditasi, aduh, mikir lagi. Kalau yang menyenangkan, wah, nah gitu ya. Nah saudara-saudara, kita patut bersyukur ya, karena Buddha, walaupun di sini arca, simbol Buddha, tetapi Bapak Ibu, ya, simbol ini membawa keberkahan jika kita betul-betul menjalankan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha sangat-sangat mudah. Yang susah apa? Bertahannya. Ya. Bertahan untuk terus berbuat baik. Pertama bisa, kedua bisa, ketiga sibuk, gitu ya. Sibuk dan seterusnya. Bapak, Ibu dan Saudara, di dalam dasa paramita, kebajikan apa yang paling mudah, paling pertama? Yaitu berdana. Dana paramita, kesempurnaan dari dana. Dana itu kenapa Bante? Kok harus disempurnakan? Ya. Kenapa disempurnakan? Kalau ada kata disempurnakan berarti harus berkali-kali dilakukan. Ya, berkali-kali, tidak hanya satu kali. Ya, Sang Buddha mengatakan jadikanlah kebajikan sebuah kebiasaan. Ya, jadi kalau kita membiasakan diri untuk berbuat baik, maka kita akan susah juga untuk berbuat buruk. Susah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang gak biasa naik gunung suruh naik gunung, ya, kayak tadi pagi pindah patah ya, 2 bocil-bocil ini, ikut pindah patah. Ya, kedengeran. Ini melebihi yang di pinggir jalan itu, bunyi-bunyi di pinggir. Kenapa kamu? Capek. Nah, berarti belum terbiasa. Jadi kalau yang tidak terbiasa untuk naik turun gunung, ngos-ngosan. Begitu juga dengan ketika orang berbuat baik, disuruh berbuat buruk, berat. Sangat berat. Berat banget. Ya. Disuruh malas untuk tidak kau wihara, berat juga. Bante, saya rasanya tidak enak kalau tidak kau wihara. Gitu ya. Ada kayak gitu. Aduh,
Meskipun ya Bante saya sibuk, kepingin ke wihara, oh rasanya saya di rumah tidak nyaman kalau waktunya tidak ke wihara. Berarti sudah terbiasa. Ya, sudah terbiasa. Meskipun tidak ke wihara karena kesibukan, tetapi dia ada perasaan, aduh, hari ini nggak ke wihara. Nggak ke wihara tapi masih punya sada yang kuat. Ya, punya sada yang kuat. Saya nggak ke wihara. Mungkin besok saya baru bisa. Hari ini saya terpaksa tidak bisa. Begitu ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dasa paramita. Satu, dana. Dana ini adalah kerelaan melalui benda-benda yang dimiliki. Itu namanya dasa paramita. Tidak hanya benda, sesuatu yang dimiliki diberikan. Itu namanya dana. Ya, tidak hanya benda tetapi non benda. Itu bisa menjadi objek dana. Ya, dana. Dana ini adalah pemberian yang didorong oleh ketulusan. Ya. Semakin tulus orang itu akan semakin membawa keberkahan. Dan berkahnya ini tidak hanya sekedar dirasakan. Dari dana orang bisa mencapai kesucian. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ya. Karena seorang arahat, seorang Buddha adalah seseorang yang telah terbebas dari kemelekatan keserakahan. Tidak mungkin tanpa dana. Tidak mungkin. Ya, dana. Makanya Sang Buddha meletakkan di pertama. Ada lagi, dasa punya kiryawatu. Di sana juga dana di awal. Ada lagi 4 kelompok dhamma. Dana, sila, samadhi, panya. Jalan mulia berunsur 8. Dana, samadhi, panya. Jadi apa? Dana adalah praktek yang sangat mudah. Ya, sangat mudah. Dana itu ada 2 pengertiannya, ya, persembahannya. Amisa dana dan tawara dana. Amisa dana itu dana yang sementara. Seperti apa? Makanan, minuman, obat, benda-benda yang lain, handphone, buku, dan seterusnya. Benda-benda yang sementara. Atau waradana. Dana yang manfaatnya lebih panjang. Ikut donasi pembangunan wihara. Ikut donasi pembuatan objek wisata. Objek puja. Gitu ya. Dana tanah. Ya, dana gedung dan lain sebagainya. Ya, begitu. Itu yang paling gampang. Dana amisa, amisa dana. Paling gampang, paling mudah, paling oke. Paling mudah. Itu yang versi duniawi. Ya. Saudara-saudara, praktek itu cepat atau lambat akan membawa keberkahan. Ya. Ada lagi, abaya dana. Abaya dana. Abaya dana ini jenis dana yang kedua, yaitu berdana rasa aman. Ya, apa itu Bante berdana rasa aman? Berdana misalnya selimut. Itu rasa aman. Ya, agar
Orang yang mengenakan itu tidak kedinginan. Berdana sandal agar orang jalan tidak kesakitan. Berdana obat-obatan agar nyaman dan sehat. Ya. Apalagi melepas binatang pangsen, ya. Bapak Ibu bisa pangsen. Pangsen rasa aman dari rasa ketakutan dan kematian. Kalau Bapak Ibu pangsen itu keberkahannya luar biasa. Ya. Nanti kalau kita pangsen tangkap lagi. Kalau mikir ke situ, kapan berbuat baiknya? Ya. Ada loh pertanyaan begitu. Bante percuma lah pangsen, entar ditangkap lagi. Apa bedanya dengan membunuh? Ya, kita nggak membunuh di luar sana, membunuh. Kita membunuh nggak membunuh, tetap ada pembunuhan. Itu Sang Buddha sudah mengatakan. Oh para biku, membunuh atau tidak membunuh, selama masih ada kotoran batin, masih ada pembunuhan. Itu ya. Jadi abaya dana. Ya, berbuat baiklah melalui pelepasan binatang. Mau melepas apa? Wah, di sini banyak tempat. Ya, lepas burung, lepas ikan, ya, jangkrik. Apa saja. Bapak Ibu, kalau kita melepas binatang, itu manfaatnya banyak. Ya, dari usia, ya, nanti suatu saat nanti usia bisa panjang. Tidak sakit-sakitan, tidak menjadi manusia yang serba penakut. Ya, ada ya manusia hawanya takut, ngelihat musuh-musuhnya takut, ya, takut sekali. Berarti dulunya dia tidak berdana rasa aman, ya. Tetapi ada orang punya rasa takut sekali, tetapi ada family-nya datang. Sudah, tidak apa-apa, ini hanya sementara. Berarti dulu dia pernah berdana rasa aman. Jadi berdana tidak hanya materi ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Karena kita bahagia tidak hanya dengan materi, betul tidak? Ya, kita butuh yang lain juga, rasa aman. Ya, siapa di sini yang nggak butuh rasa aman? Ya, semua butuh rasa aman. Tiba-tiba ada perampok datang, masyarakat lihat, jangan masuk rumah itu. Berarti mungkin dulu Anda pernah berdana rasa aman untuk orang lain, sehingga Anda aman dari pencuri. Meskipun rumahnya tidak ada pagar. Siapa yang melindungi? Buah karma baik yang ditanam dalam bentuk abaya dana. Ada yang berdana gembok. Ya, Bante, saya dana gembok untuk wihara ya. Ya, walaupun saya pikir-pikir digembok gak digembok tetap masuk gitu ya. Pagar-pagarnya emang sini enggak bisa masuk juga kan, dari sono iya, masuk. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, berdanalah dengan segala macam cara sesuai dengan apa yang Buddha ajarkan. Seperti pertama, dana, amisa dana atau atawaradana. Amisa dana, dana yang sementara. Atawaradana, dana yang lebih lama manfaatnya. Kedua adalah jenis dana kedua ini adalah abaya dana. Tidak hanya materi, tidak hanya tenaga, tetapi juga rasa aman. Misalnya, licin sekali keramik ini. Cepat bersihkan. Takut nanti ada orang datang, dikepleset misalnya ya. Nah, itu sudah abaya dana. Ya, pernah ya ketika kita ke suatu tempat, tiba-tiba ada orang, ibu, jangan lewat situ ya. Ini
Berarti Anda dulu pernah berdana abaya dana. Jadi penting nih abaya dana, ya, penting, ya. Obat, meskipun Anda mungkin mampu atau cukup hidupnya bisa mampu beli obat, tetapi mungkin Bapak Ibu pernah mendapat info dari teman, aku punya obat ini, belinya di sini, udah kamu beli sana. Mungkin dulu dia berdana obat juga. Ya. Jadi berdana itu tidak hanya makanan. Karena kita hidup butuh kecukupan dari semua hal. Ya, begitu. Cukup dari semua hal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbahagialah karena Buddha mengajarkan kita tidak meminta. Ya. Misalnya gini. Ada seorang karyawan. Ada 2 karyawan toko. Satu karyawan toko, dia memberikan sikap yang sangat baik dan tulus sekali sama majikannya. Tidak pernah minta apapun. Dia memberikan ketulusan dalam bekerja. Dia tidak minta naik gaji, tidak. Dia fokus untuk mempersembahkan pekerjaan dia dengan baik. Karyawan yang satu, memang dia juga mempersembahkan hal-hal yang baik. Tetapi dia menuntut bos agar naik gaji. Jadi meminta bosnya naik gaji. Kira-kira bosnya itu mau ngabulin yang mana? Yang satu enggak pernah minta naik gaji, tetapi dia juga mempersembahkan. Yang satu mempersembahkan, tapi dia meminta. Ya, kalau Anda jadi bos pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, pasti yang ke satu. Yang kalau yang pertama mungkin langka. Ya. Sama seperti Bapak Ibu mempersembahkan buah, bunga dengan tulus, dengan hormat, ya. Puja dengan rasa hormat. Hanya itu saja. Maka mungkin suatu saat nanti ada dewa yang tergugah. Wah, orang ini tulus sekali memberikan persembahannya, tidak pernah minta. Saya kabulkan sajalah. Bisa loh ibu bapak, makhluk dewa seperti itu dibandingkan dengan orang yang meminta. Bisa, karena gambaran makhluk lain persis gambaran seperti manusia. Kita nggak suka, kita nggak berikan. Sama seperti makhluk lain. Kita nggak suka, kita nggak mau beri, nggak mau saya, gitu ya. Atau kita nggak suka, bisa juga kita berantemin, ya, gitu ya. Kadang-kadang kita nggak suka ya sama orang ya, main hajar aja orang itu. Ada macam gitu. Sama di alam nyata ini, ya. Di alam makhluk lain juga sama. Makhluk lain nggak suka, pasti dia ganggu. Kasih penampakan, halo, suaranya itu ya, bocil, kenapa kau belum tidur? Saya merasa terganggu, kau ini berisik. Kan begitu ya. Bisa juga itu ya, karena si bocil ini bandel, diganggu hantu. Sama seperti kita manusia ya, ada yang berisik saja di depan rumah kita, kita merasa terganggu, apalagi berisik dari dalam rumah. Itu sudah logika yang sangat-sangat real. Ya, sama ketika kita puja, ya, tidak menutup kemungkinan di wihara, di tempat puja, di pura atau dimanapun pasti ada makhluk. Ya, semakin Anda tulus akan semakin terpancar dari wajah kita semuanya. Ya, kenapa saya mengatakan begitu? Karena dewa yang mengerti dhamma, dia bisa menjauh dari manusia yang kira-kira tidak bermoral. Pernah dengar ya?
Ya, Sang Buddha bilang begitu. Ya, sesosok dewa akan pergi menjauh dari manusia karena manusia aromanya lain. Ya, saya lupa itu dewa Saka kah atau dewa apa, saya lupa. Dari beberapa yojana jauhnya dia akan pergi. Ya, sama seperti kita ya. Kalau dengar pencuri di mana kita emang mau nyamperin? Hah? Siapa sini ketika ada pencuri di kampung di belah mana, RT mana, pencuri, pembunuh, nyamperin? Enggak ya? Enggak lah. Ya. Tapi beda sama halnya, oh di mana menggosip kadang-kadang ikut nimbrung. Wah di sana asik, di sana saja, gitu ya. Bapak, Ibu dan Saudara, itulah makhluk dewa. Suka sekali dengan orang yang mengerti dhamma. Ya, tapi ada makhluk dewa yang apa? Ya, dewa itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang paling rendah, ya. Ya kayak Asura, Yaka, itu sama juga. Itu dewa tapi tingkat rendah. Nah, itu yang paling dekat sekali dengan manusia. Paling dekat sekali dengan manusia. Ya, meminta, ada yang meminta, ada yang memohon, itu dewa itu senang karena dia senang sekali dengan sesajian. Ya. Ada lagi dewa Saka. Ya, ketika ada yang uposata atas sila, ya, praktek sila, ya, kau sungguh-sungguh, katanya tuh setiap uposata dewa Saka turun. Ya. Melihat mana yang sungguh-sungguh, itu ya, dewa Saka. Karena dewa Saka ini adalah yang mengerti dhamma, ajaran Sang Buddha. Karena tidak semua dewa mengerti dhamma. Ya, karena sulit untuk mengerti dhamma karena di alam dewa adalah alam kebahagiaan. Alam surga itu alam kebahagiaan. Mana sempat lagi memikirkan bebas dari duka. Betul nggak? Ya, mana sempat untuk berpikir untuk bebas dari duka. Karena di sana sudah dukanya sudah tertutupi dengan buah karma di masa lampau. Perbuatan di masa lampau sudah tertutupi. Ya, ketika Anda lagi karaokean ya, oh happy, udah nggak keinget lagi duka-duka yang masa lampaunya itu. Ya, kalau lagi karaokean ya dengan lagu-lagu Mandarin, ya enak didengar, sudah dukanya nggak kelihatan lagi. Nah, itu persis seperti di alam dewa atau alam surga. Ya, begitu. Nah, jadi berdanalah. Berdana tidak hanya dengan materi, dengan tenaga, tetapi abaya dana. Seperti pangsen menyelamatkan binatang-binatang yang sedang menderita. Begitu. Datang ke tukang pecel. Wah, pecel lele. Bukan mesen lele ya. Datang ke pecel lele, mesen yang hidupnya. Gitu. Biasanya dikasih mahal. Karena dia tahu nih, oh jangan-jangan ini buat buang sial nih, ya gitu kan, dimahalin lah gitu. Ya, berkorban sedikit, nggak apa-apa. Tadinya matangnya 20.000, mentahnya 50, nggak apa-apa. Kalau mampu beli saja. Kenapa? Karena menyelamatkan. Supaya apa? Lele itu tidak mati digoreng. Tidak mati digoreng. Tidak mati dipanggang. Kalau kita menyelamatkan binatang, nanti kita bisa aman, Bapak Ibu, aman. Ya. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Ya. Ada manusia yang meninggalnya dibunuh, dibakar, dipotong-potong. Ya dah, ada manusia dijadikan makanan. Itu kisah nyata, betulan. Ya, tidak bohong. Nah, mungkin karena kena seperti itu mungkin saja dulu tidak pernah berdana rasa aman. Ada yang meninggal disekap sekeluarga, mati semua. Padahal dia orang kaya, sangat kaya, mati. Mungkin saja
dulu kurang berdana, abaya dana, rasa aman. Padahal tembok rumahnya itu pagarnya tinggi. Ada saja kesempatan tidak aman rumahnya. Ya. Nah, saudara-saudara, beda halnya meninggal ya alami karena buah karma yang lain. Kalau ada kata dibakar, dibunuh, dipotong, ya, dicelakai dan lain sebagainya, berarti itu kurang berdana, rasa aman. Kalau terjatuh, terpleset, terluka, terbakar, itu tidak sengaja. Terinjak sama diinjak, mana yang lebih bahaya? Terinjak itu tidak sengaja. Kalau diinjak, disengaja. Kalau diinjak-injak, jahat. Itu ya. Diinjak-injak. Kecoanya nggak ngapa-ngapain, tapi kita nginjek-injek dia. Gitu kan. Refleks mungkin. Injek, mati langsung. Ya. Ada kecoa, bawa raket. Pak. Itu ya. Padahal kecoanya nggak ngapa-ngapain. Itu ya. Tikus sama, tikus juga nggak ngapa-ngapain, padahal dia nggak punya cetana untuk mengganggu manusia. Ya, tikus binatang tidak punya cetana untuk sengaja melukai manusia. Tapi dia hanya naluri saja, insting saja. Dia menyelamatkan diri, melindungi diri. Ya, hanya kita yang bisa punya cetana untuk melukai. Itu insting saja. Dia refleks langsung. Ya, refleks. Di mana dia akan bahaya, dia refleks langsung. Itu ya. Nah, saudara-saudara, itu abaya dana. Ya. Jangan bosan untuk melepas binatang. Nah, setiap ceit capgo atau uposata, beli burung atau beli apa yang untuk dilepas. Ya. Jangan burung yang enak-enak, burung-burung yang mau dimakan. Merpati katanya mau dimakan ya. Kalau di resto kan merpati dimakan. Ada sup merpati. Ya kan? Yang enggak ada sup kaki gajah. Ya, mangkoknya enggak muat. Sup kaki gajah. Karena manusia ini pemakan segalanya. Lebih bahaya dari yang lain. Ya. Mulai dari buntut sampai kepala dimakan. Ada sup buntut kan? Ada. Sup buntut sapi biasanya. Sup buntut babi mungkin. Ada itu. Jangankan luar dan dagingnya, jeroannya pun dimakan. Serem sekali manusia ini ya. Jangankan jeroan, otaknya disedot. Otak monyet itu kan kalau di Cina itu, di Tiongkok kan mahal itu. Katanya biar pintar. Padahal kalau nggak belajar tetap bodoh. Bener kan? Nah, kalau nggak belajar bodoh. Ya. Kamu banyak doa juga, kalau nggak belajar tetap bodoh. Ya. Nah itu ya. Jadi kalau misalnya doa ini pembawa segala-galanya, wah saya mau itu. Bagaimana cara doanya? Ya, kalau ada 2 siswa, 1 siswa rajin belajar, 1 siswa tidak rajin belajar. Yang tidak rajin belajar rajin memohon dan meminta. Yang rajin belajar ini nggak suka memohon dan meminta. Kira-kira mana yang lebih lulus duluan? Yang rajin belajar. Yang tadi berdoa nggak bakal lulus sampai dia meninggal. Ya, sampai dia meninggal nggak lulus. Mau bikin kue, yang satu belajar bikin kue, tutorial pakai YouTube, meskipun nggak enak dicoba lagi. Yang satu nggak belajar bikin kue. Semoga saya bisa bikin kue. Semoga saya bisa bikin kue.
Semoga saya bisa bikin kue, semoga dewa-dewa mewariskan ilmunya gitu ya. Enggak bisa. Enggak bisa, itu omong kosong ya, omong kosong. Ya, tidak ada manfaatnya. Aku ingin sehat, semoga saya sehat. Kalau kata semoga saya sehat itu hanya perenungan. Ya, tapi ya dewa-dewa berikan saya kesehatan, Sang Buddha berikan saya kesehatan. Enggak bisa. Kalau mau sehat, jaga diri. Tidur yang teratur, makan yang baik, jaga pikiran yang baik. Itu sudah ampuh untuk menjaga, mempertahankan agar usia panjang. Ya, orang-orang Tiongkok itu umurnya panjang-panjang karena biasanya makanannya dijaga, pikirannya dijaga sampai usia 150. Ya, di tetangga saya dulu ada nenek-nenek udah usia 121 tahun. Ya, saya datang ke nenek-nenek itu. Ternyata kasihan sekali. Ya, nenek-nenek ini kasihan sekali. Di usia tuanya yang sudah tinggal sedikit, mendapat perlakuan tidak baik dari cucu-cucunya. Uang-uang yang diterima dari masyarakat diambil tanpa sepengetahuan. Dikasih makannya ala kadarnya. Ya, saya tanya ke salah satu buyutnya, itu nenek suka makan apa? Suka makan ayam bakar, cuman gak punya duit. Padahal uangnya banyak, diambilin. Ya, diambilin tanpa sepengetahuan di kampung. Jadi banyak orang kasih uang ke nenek. Karena biasanya kalau sudah tua itu tangannya dianggap manjur. Doa, doa, doa dari orang yang sudah ratusan tahun. Itu. Nah, saya datang. Waktu itu saya belum jadi biku. Ya, kita beli ayam bakar yuk. Kita takut nanti keburu gak ada nenek ini karena kita gak tahu usianya kapan sampai kapan. Ya, saya beli ke nasi ayam bakar. Oh, dia lahap sekali. Walaupun giginya udah rata semua. Ya, gak ada. Giginya gak ada. Punya dia mut-mut gitu ya. Selang 2 hari meninggal. Ya, meninggal. Bapak Ibu, ketika kita mau berbuat baik, jangan ditunda. Jangan ditunda. Bante serem ngomonginnya mati sore-sore. Bukan. Ya, tapi bukan menakuti, tetapi ini perenungan agar kita bisa memanfaatkan waktu yang kita punya. Udah enggak ada waktu lagi untuk membuang kesempatan berbuat baik, udah enggak ada waktu lagi. Ya. Enggak ada waktu lagi. Enggak bisa. Jangan nunda-nunda lagi. Kalau selama kita bisa berbuat baik saja. Apa saja itu? Ya, baik melalui pikiran, ucapan, gitu ya, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Gitu ya. Jadi abaya dana. Ya, sering-seringnya menolong binatang. Ya, itu sangat penting. Lalu yang terakhir adalah dhamma dana. Ya, dhamma dana ini umumnya dilakukan oleh arahat. Karena dhamma dana ini tidak mungkin salah diajarkan oleh arahat, oleh Sang Buddha. Kalau seperti kami para biku yang belum mencapai kesucian, bisa saja ada kekeliruannya. Makanya dhamma dana yang terakhir ini adalah sangat sulit untuk dipraktekkan. Tapi umat mengatakan, Bante kayaknya dhamma dana yang paling gampang deh. Gitu ya. Paling gampang itu mah kita ngajarin aja sila samadhi phanya gitu kan. Nggak usah kau ajarkan. Suruh baca buku aja sudah beres. Buku nggak akan salah gitu ya. Menurut versi bukunya. Ya, kalau orang kan bisa salah.
Nah itu saya mencermati dhamma dana ini yang sangat susah. Bukan paling gampang, tetapi ada yang bilang paling gampang. Tapi nggak sembarangan. Salah mengajarkan dhamma, yang mengajarkannya juga kena karma. Begitu. Makanya saya membahas dhamma hati-hati. Ya, apa yang nggak saya tahu nggak saya omong. Nah, nanti kalau saya nggak tahu sengaja-ngaja saya omong-omong, nanti saya kena karma menyesatkan. Bisa saja saya jadi babi nanti, ya, karena punya tingkat kebodohan yang kuat. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, ada pesan Sang Buddha. Saya bacakan biar saya tidak salah. Ya, ini ada di Sutta. Ini saya bawa ini bukan untuk nonton ya, tapi ini buku saya. Di dalam Anguttara Nikaya, Sangyutta Nikaya, ya, bab 1 Sutta 49. Saya bacakan artinya ya. Mereka yang kikir di sini, di dunia ini, orang-orang pelit, pencaci, orang-orang yang membuat rintangan bagi orang lain, yang suka memberikan persembahan, mereka akan terlahir kembali di neraka, di alam binatang atau alam yama. Jika mereka kembali ke alam manusia, mereka akan terlahir di dalam keluarga miskin, di mana pakaiannya, makanan, dan aktivitas diperoleh dengan susah payah. Apapun yang diharapkan oleh si dungu dari orang lain, bahkan itu pun tidak mereka peroleh. Ini adalah akibat dalam kehidupan ini dan kelahiran yang buruk di masa depan. Ya, maksudnya apa? Mereka yang kikir di dunia ini, ya, seperti orang pelit, orang yang suka mencaci-caci, orang yang membuat orang lain susah. Misalkan ada ya orang mau berdana nih, nanti dulu lah, kamu kesana dulu, kamu kesana dulu, kamu kesana dulu. Itu namanya bikin susah. Ya, harusnya hari itu dia langsung plek ngasih, tapi dia banyak syaratnya. Ada loh kayak gitu ya, persyaratannya. Saya pernah juga ngalamin. Oh Bante, nanti begini nggak? Nanti begini nggak? Kalau begini nanti baru saya kasih. Menyusahkan orang. Ya. Ya. Nanti kok ada kata neraka Bante? Iya. Mencaci dimaksud ini adalah mencaci orang suci. Itu bisa masuk neraka. Ya. Termasuk mencaci maki orang tua. Hati-hati ya. Karena mencaci itu dengan kebencian. Tidak mungkin tanpa kebencian. Tidak mungkin. Kenapa ada nerakanya? Karena neraka itu tiada kebahagiaan. Orang yang marah, orang yang benci apa? Tiada kebahagiaan. Nah, itu maksudnya. Ya. Lalu yang kedua adalah bagi mereka yang terlahir di alam manusia, yang hidupnya ramah, dermawan, yakin dalam Buddha Dhamma, ya, sangat menghormati sangga, orang-orang ini menerangi alam surga, di mana mereka akan terlahir kembali. Jika mereka kembali ke alam manusia, mereka akan terlahir kembali dalam keluarga yang kaya, di mana pakaiannya, minumannya, aktivitasnya tidak susah didapat. Mereka bergembira bagaikan para dewa yang mengendalikan barang-barang yang dikumpulkan oleh orang lain. Ini adalah akibat dari dalam kehidupan ini. Ya. Itu pesan Sang Buddha. Jadi kita dianjurkan tidak boleh kikir, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh buat susah payah orang lain. Ya, ada ya orang mau buka toko, ya kok susah sekali dapat keuntungannya.
Itu ya, sekalinya untung ruginya 3 kali. Gitu ya. Ya, untung ruginya 3 kali. Untungnya sekali, ruginya 3 kali. Ada yang kayak gitu, susah sekali. Cari makan susah juga, ya. Mau ngapa-ngapain susah sekali, sulit sekali. Ya, itulah orang yang kikir. Kehidupan lagi jadi manusia menderita. Sebelum jadi manusia sudah menderita di alam sengsara. Ya, tadi dikatakan alam neraka, alam kesusahan, alam kesulitan. Nah, jadi Bapak Ibu, mau kemana kita setelah ini? Bergantung pada apa yang kita perbuat. Mudah sekali. Kita mau kemana setelah hidup ini? Kita lihat kehidupan sekarang. Kita lebih banyak dermawannya apa lebih banyak kikirnya? Ya, kalau kita banyak kikirnya, otomatis kita terlahir di alam yang kurang menyenangkan. Kalaupun orang itu dermawan dan tidak sempurna kebajikannya, tidak akan sesulit ya ketika orang itu kikir. Ya. Kalau lahir binatang, misalkan jadi babi peliharaan raja, ya kan? Beli babi apa zaman sekarang tuh ada babi pink begitu ya, yang kecil kan? Oh, itu dipelihara di rumah, disayang-sayang. Itu kalau jadi babi peliharaan. Ya, tapi kalau peliharaannya untuk sembeli, siap-siap. Ya. Kalau lahir dari babi di Cina, siap-siap dimangsa. Kalau di sini tergantung juga di mana. Ya, di Indonesia di mana lahirnya ya, kadang-kadang babi tidak dibutuhkan, kan begitu. Nah, itulah. Nah, jadi seseorang yang gemar berbuat baik, maka dia akan terlahir dalam surga. Ketika masa di alam surganya habis, dia lahir lagi jadi manusia. Begitu ya. Sebagai penutup, saya ingin membacakan pesan Sang Buddha. Nah, dananca damacarianca nyata kananca sanggaho anawa jani kamani tamanggalamu tamang. Berdana, hidup sesuai dengan dhamma, menyokong sanak keluarga, bekerja tanpa celah. Itulah berkah utama. Sekian, terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat dan bahagia.